Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SM yang dirahmati Allah, agenda hari ini adalah materi tentang survival. Tapi titik pembahasannya adalah bagaimana kita mencari air dalam kegiatan survival itu, Pak. Yang susah kan ketika nggak ada air. Benar. Nah, ada beberapa alternatif. Yang pertama apa, Pak? Pertama kita nadain air hujan. Oh, dari air hujan ya, Air kita hujan. nampung. Nah, kedua ada lagi manen. Dari mana tuh? Dari pohon ada yang buah apa tuh? Ya, itu restorasi namanya. Bukan, buah kelapa loh. Oh, benar. Dari buah kelapa juga boleh. Di buah kelapa kan tinggal panen, panjat, terus ambil tuh airnya, itu sumber air juga. Tapi ada yang ketiga juga, kita lewat transpirasi. Jadi gini, tanaman itu kan dari akar dia ngambil air, terus dibawa ke bagian daunnya, batang, daun. Nah, ada proses kimia di situ, proses yang membuat air ditambah CO2 kita, ya. Kemudian dengan unsur haranya dia memasak makanan, maksudnya di daun itu. Kemudian menghasilkan apa tuh, Pak? Kan kayak embun-embun itu. Nah, uap menghasilkan air H2O, O2 dan energi. Nah, yang O2-nya ini dari tanaman ini, tanaman-tanaman dari daun-daun ini yang kita akan kumpulkan. Bahan-bahannya itu plastik. Sementara aku akan contohin plastik yang lebar ya. Biarin kita bisa panen airnya banyak. Kemudian tali. Boleh tali biasa, tali-tali plastik atau parakot kamu bisa dipakai. Ya. Nah, aku akan coba, kita akan buat beberapa opsi tanaman yang kita ambil, tanaman belimbing, jambu, kemudian ini juga nih, tanaman apa nih? Kemudian pohon ini. Kita akan buat opsi ya. Yang pertama kita akan coba, silakan Pak. Yuk, kita pakai tanaman belimbing dulu. Kita ke tanaman belimbing dulu boleh. Nih. Nah, ya. Transparasi air. Ini ada daun tadi yang harus Daun, kalian ya, kumpulkan. terus kita bungkus, masukkan semuanya. Banyakin Pak. Yang ini aja nih, yang tidak terlalu tinggi. Masukkan, langsung digabungin semua. Masukin Pak. Masukin. Ya, jadi dikumpulin jadi satu, garing-garing. Kemudian Ini, ini cukup nih. masukkan semuanya. Yo, kita masukin seperti ini. Bungkus ke atas. Dibungkus tanpa harus kedap ya. Jadi harus rapat agar uap airnya bisa ditangkap. Nah, ikat yang kuat Pak. Ini. Coba yang pegangin. Ya, ikat sampai kuat. Kuatin lagi. Nah, ini setelah diikat, nah kan daun-daunnya dibungkus ya. Oke. Jangan lupa ikatnya simpul agar membukanya mudah. Oke, nanti pada saat kita panen air, ini besok pagi atau nanti sore, kita akan mendapatkan air. Kita bisa ambil dari macam-macam pohon. Yang jelas usahakan daunnya banyak. Itu. Sudah pas, Pak? Oke. Air. Sip. Nanti kita cek besok. Biasa, dan pastikan ya ada plastik ini enggak bolong. Tuh. Oke. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Harus ambil. Ya, yang ini pohonnya pohon jambu. Kita coba di pohon jambu juga ya. Kita kumpulkan airnya. Tetap menggunakan plastik. Ambil aja. Ini atas. Ini.
Bang, oke, saya bukan ada mikir lagi. Lihat beberapa lirikan dulu. Pastikan sekali lagi tempat kita mengikat ini pas sehingga uap air yang ditangkap tidak hilang karena longgar ya. Itu kuncinya. Dan ikatannya pas. Jadi nanti airnya juga turun. Ini dia akan berkumpul di sini. Oke, pohon kedua, pohon jambu ya. Kita coba lagi pohon yang lainnya. Untuk jenis pohon yang ini juga cocok, bisa karena banyak daunnya. Kita akan coba pasang juga. Jangan bungkus ya. Talinya, tali. Talinya ini. Oke siswa semua, materi untuk mengumpulkan air yang kita lakukan ini, nah dia langsung berembun tuh, udah ada embun-embunnya. Kamu boleh pakai plastik yang kecil juga, sebenarnya tidak harus plastik besar. Jadi apapun itu plastiknya asal bisa membungkus daunnya dan tidak bolong. Tuh, itu kuncinya. Dan nggak ada salahnya pada saat survival kita mengumpulkan plastik-plastik yang ada, atau di tas kita memang kita menyiapkan plastik trash bag, boleh yang hitam, boleh yang bening ya. Nanti kita akan coba. Nah ini sudah ada embunnya, ini sudah ada embunnya tuh, sedang keluar. Dan embun ini, uap ini akan banyak berkumpul kalau syaratnya cuaca panas, mataharinya ada. Ya, kalau hujan kan kita nggak perlu ngadain ini ya Pak, karena kan ditanadain. Nah ini alternatif yang bisa kita lakukan ketika survival di pulau, di hutan, di puncak gunung yang memang hanya pohon-pohon saja, tidak ada sumber air, kita bisa gunakan ini. Kita take lagi pohon yang masih bisa kita buat, sehingga kita buatnya tidak satu. Sehari itu airnya mungkin berapa mili ya. Nah untuk mensiasati itu agar kita dapat bisa 1 liter, 1,5 liter, itu kita buat perangkap seperti ini banyak, bisa 10 paket ya, kita 10 buah perangkap, 20 buah perangkap, dan bisa kita panen hari sorenya atau besoknya paginya juga. Yang penting selama kita bisa butuhin air, kita bisa ngumpulin air itu sendiri. Kita coba di pohon yang sebelahnya lagi. Guys, nah ini ada pohon jambu lagi yang kalian bisa gunakan kembali untuk mencari air jika nggak ada. Jadi sama prosesnya seperti pohon-pohon yang sudah dilakukan tadi di sana, tinggal cari pohon yang ada sinar mataharinya terlihat, kemudian dan rimbun, jadi biar cepat ngembunnya dan banyak airnya. Oke, sama prosesnya seperti tadi. Kita cari dahan yang paling gitu, kemudian kita tarik dan langsung dimasukkan ke dalam plastik. Ini kita dua. Oke. Ini
pegang Pak, boleh. Udah gunting. Oke. Rapi dan cukup banyak. Semoga kita besok bisa mencarinya dan dapetin air yang dengan banyak. Harus seperti ini dan rapi ya, harus cara ngikatnya, kemudian cara mencari dahannya biar. Yang ini daun sirsak, pohon sirsak. Kita akan coba bungkus juga. Berarti ya, jangan sampai patah dahannya. Kita cek kalau tanaman ini kena matahari langsung sudah terlihat ada embunnya. Nah, ini kita cek yang di tanaman sirsak. Ada berapa tanaman, Pak? Hampir 5 tadi kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini yang 6. Siswa sekalian, perhatikan juga ketika kita membungkus tanaman ini, jangan sampai kita membungkus sarang semut, kasihan semutnya. Jadi kita udah pastikan tanaman itu aman, bersih, pohon itu banyak daunnya dan panas, terkena matahari yang maksimal. Oke, satu pohon lagi, kita coba pohon mahoni. Ini kita coba di pohon mahoni ya. Nah, apakah nanti ada hasilnya? Kita coba dulu. Bungkus pelan-pelan, jangan sampai dahannya patah. Kemudian daunnya juga dirapikan. Dan pastikan ujung air nanti akan jatuh ke bawah. Nah. Sip. Ikat ya Pak? Ya, kita coba diikat untuk hasilnya besok. Jangan lupa ikatnya yang erat banget agar uapnya tertampung. Gunakan simpul kita. Nah,
Kita usahakan nanti air akan jatuh ke bagian. Oke, ini ya. Oke, anak-anak semua, di sini kalau nanti ada di hutan ada bambu, kita akan coba lagi apakah dia ada airnya. Kita coba dengan bambu. Dari bawah. Yang ketinggalan, yang ketinggalan. Kita coba pada saat kegiatan survival pulau nih. Kegiatan memanen air dari tanaman ini bisa dilakukan sendiri sebenarnya, karena memang materi survival itu adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Kemudian ini kita coba dari tanaman bambu ya, lihat seperti ini. Oke, siswa sekalian, materi transpirasi untuk mengumpulkan air, sumber air minum kita dalam kegiatan materi atau dalam kegiatan survival itu sangat penting dan harus bisa kita lakukan. Kamu boleh coba praktekkan nanti di rumah masing-masing ya, dengan menggunakan alat yang ada. Jangan lupa plastik, tali, dan plastiknya tidak bocor atau bolong. Dan semua pohon bisa diambil airnya dengan cara ini. Yang penting daunnya banyak. Kemudian sekarang kita pasang pukul 9.20. Nanti kita akan angkat lagi sore atau besok pagi. Kita akan coba angkat. Hasilnya bisa kita lihat banyak airnya. Kemudian setelah air itu kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam botol. Kita gunakan buff atau kasa yang bersih untuk kita saring, karena nanti kan banyak bekas daun-daun misalnya gitu. Kemudian disaring di botol itu, kemudian kita kumpulkan dalam satu botol. Baru kita lakukan desinfektannya juga, membersihkan kalau ada kalau ada bahan-bahan yang tidak sehat misalnya. Jadi nanti kuman-kumannya mati juga. Caranya menggunakan betadine. Kita teteskan beberapa tetes per 1 liter, 5 tetes juga bisa. Tetes, nanti kita tunggu beberapa menit, akan ada proses pembasmian kuman oleh zat betadine tadi. Kan kalau betadine, kenapa betadine? Kan kita bawa perlengkapan obat-obatan. Tapi kalau nggak ada ya, yang penting kita sudah saring. Tapi kalau ada betadine, kita teteskan tadi, kemudian kita kocok, kita diamkan
kira-kira 5 menit baru langsung bisa kita konsumsi. Cara lain, jika tidak ada betadin atau apa, ya bisa dimasak. Nah, biasanya air-air itu rasanya ada rasa-rasanya juga karena dia berasal dari daun. Tuh, beda dengan air yang dari tanah. Kalau dari daun biasanya daun apa ada aromanya gitu. Kondisi pada saat siang, air sudah mengumpul embun-embunnya itu. Ya, kita cek yang ini ya. Yang ini juga tidak ada airnya. Ini sumber airnya sudah ada. Yang ini juga. Oke. Kita lihat nanti selanjutnya. Ini hasil panen air. Ya. Oh. Ini dari pohon mahoni. Nah, ini airnya. Kita lihat nanti sore sampai mana banyaknya. Sekarang pukul 13.13 ya. Oh, banyaknya. Kita akan membuka ini, yaitu transpirasi air. Nah, kita akan lihat apakah air-air yang sudah kita kumpulkan kemarin akan bisa kita minum. Nah, dan banyak hasilnya. Ada 8 plastik ya Pak ya? Betul. Kita ada 8 plastik yang sudah kita taruh. Nah, kita akan buka mulai ya. Oke. Sama kayak kemarin, karena memang pakai simpul jadi kalian tidak susah membukanya. Jadi ini gunanya simpul salah satunya. Jadi hanya ditarik saja. Kalian lihat jangan sampai jatuh. Oke. Nah, ini satu, lihat di sini sudah terkumpul air walaupun sedikit. Nah, lumayan. Ini hasilnya lumayan. Oke. Oke, kita langsung ke tempat selanjutnya. Oke, guys, ini yang kedua kita ambil. Lihat. Oke. Lanjut ke kupas selanjutnya. Jadi kita potong panjang-panjang. Oke guys, ini yang ketiga pohon belimbing. Tadi pohon jambu 2, ini pohon belimbing. Lihat, ini lumayan banyak tadi. Oke. Lanjut. Oke, yang ini yang ke selanjutnya pohon sirsak. Nah, jadi nggak usah lagi beli minum-minuman. Dari sini ada rasa sirsak nanti. Ada rasa jambu, ada rasa sirsak, ada rasa mahoni. Nah, kalian coba saja beraneka ragam.
Wanginya wangi sirsak. Oh, ini yang banyak nggak? Nah, guys, ini yang selanjutnya terlihat cukup banyak. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaannya nih, yang langsung. Wow. Oh, yo, cek. Ini jatuh. Warnanya kuning. Ya, karena air dinginnya banyak tuh. Ya guys, ini pohon bambu. Wah, kita lihat lumayan banyak airnya ternyata. Oh guys, bambu lumayan. Hasilnya. Masya Allah Ini banyak. hampir setengah botol kecil ini. Selanjutnya kita lihat. Yang bening itu cuman mahoni Pak, dari kemarin Ya. bening Pak. Segelas, setengah gelas. Wah, lihat guys, mahoni. Apakah ada rasa-rasa pahitnya? Kita lihat aja nanti ya. Lihat guys, ini bening sekali Dibanding yang lainnya. dibanding yang lainnya. Ya. Jadi kita Tadi kita udah panen air nih, air dari pohon bambu, mahoni. Nah, sekarang kita akan lakukan proses penyaringan. Jadi yang pertama, opsi pertama, kita kumpulkan semua di botol minum kita atau di tempat air. Kemudian semua dikumpulkan. Setelah itu disaring. Cara mulai boleh pakai bandana kita atau buff atau kain. Nah, untuk opsi yang ini saya gunakan kapas. Nah, nanti dia dituangkan, disaring. Gitu. Ini sebagai tempat penyimpanan air kita nanti ya. Nah, ini coba dituangkan. Nah. Dengan proses penyaringan ini maksudnya sih dari daun-daun kering atau benda-benda yang kasar diharapkan tidak masuk. Nah, kita dapat air yang jernih nanti. Ini satu pohon mahoni ya, setengah gelas dapatnya. Kita simpan dulu ya. Oke. Bentar, Pak. Nah, tabungan air kita sudah ada satu. Kemudian bambu. dari daun bambu, dari tanaman bambu kita coba kumpulkan juga nih, kita saring dulu ya. Ini saringan yang pertama. Nomornya jatuh.
Oke, kita coba pelan-pelan Pak. Bismillah. Kita pelan-pelan ya, kita taring terus. Aduh, gajah apa sih? Ulang lagi Pak. Terpaksa ditelut. Sumpahnya jebol. Jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Jangan tuangnya. Edit lagi. Nah, lama-lama ya. Apa dipadatin dulu Pak? Dari nggak ada. Bagus ya? Kita coba saring pelan-pelan ya. Kita coba saring pelan-pelan ya. Airnya rembesnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Dan sudah biarin saringannya berfungsi maksimal tanpa sabar. Pastikan semua air yang kita panen bisa diambil. Nah, kita sudah dapat setengah gelas lagi, dan ternyata tanaman bambu lebih banyak. Wah, aromanya keren banget. Bukan keren, maksudnya seger. Kita campur ya. Seharian mengumpulkan dari daun itu bisa dapat berapa gitu. Kalau tanamannya daunnya banyak, lebat dan terkena panas terik, kita bisa mengumpulkan sampai 1 liter lebih, bahkan 1,5 liter itu bisa dapat. Nah, yang ini dari tanaman jambu ya, kita ambil aja dulu walaupun sedikit, tapi kalau momennya adalah waktu survival itu ya sangat berharga, airnya yang sangat berharga. Boleh dituang Pak. Ini yang dari pohon akasia ya. Nah, gini. Tuang lagi yang dari pohon selanjutnya.
rahasia kecil tadi. Penyaringan secara fisik bertujuan untuk memisahkan debu atau ranting-ranting halus dari daun itu sendiri. Oke, kita cek lagi ya. Kita sudah hampir dapat 1 liter, setengah liter lebih. Bayangkan air sebanyak ini dalam kondisi survival, ketidakadaan air, sudah ada setengah liter lebih. Oke Pak, lanjut Pak, kita akan saring yang selanjutnya. Pastikan tidak ada sisa. Masih ada lagi Pak. Jambu. Airnya ada warna memang, tidak sejernih air tanah. Nah, ada warna agak-agak kuning ya, agak-agak kuning. Mari kita tunggu dia proses penyaringan. Ini sirsak guys, apakah airnya sirsak? Gak usah lagi beli sirsak, ini air gratis dari sirsak. Wanginya wangi sirsak. Oke, kita akan pohon selanjutnya, air dari pohon selanjutnya. Kita tunggu Pak. Oke, demikian tadi semua pohon sudah kita lakukan penyaringan. Tinggal yang terakhir nih dari pohon sirsak. Sahabat semua, untuk kedepannya pada saat praktik memang ini seideal mungkin ya, karena kita pakai plastik yang bagus misalnya, atau kita pakai bekas botol ini juga. Rekan-rekan juga bisa berimprovisasi sendiri pada saat ketika kita harus bersurvival, karena survival akan dipraktekkan pada saat kejadian kan, kejadian apapun itu. Tapi yang ini kita sedang latihan. Nah, gunakan praktek ini diterapkan. Yang tidak mungkin kita gunakan plastik, kemudian kita lakukan penyaringan. Ini kita tambahkan, kita akan tahu berapa banyak kita dapat ya saat kita pasang kemarin, harian dapatnya.
kemudian nah, dari 8 pohon yang kita lakukan, kita ambil airnya, kita hampir dapat 1 liter lebih ya, 1 liter lebih. Karena ini kapasitas botolnya kan 1 liter, 1,5 liter. Nah, tabungan dalam 1 hari kegiatan dalam survival mungkin kita akan bisa dicukupi untuk air minum. Nah, kita lakukan proses penjernihan lagi atau pembasmian kuman. Misalnya kalau khawatir kuman, ada 2 cara. Yang pertama, kamu bisa rebus air ini, rebus, atau kamu gunakan bahan kimia. Kita menggunakan betadine. Biasanya kalau betadine takarannya sih yang biasa kita lakukan itu bisa sampai 5 tetes 1 liter itu. Nanti kita tuangkan 5 tetes, 3 sampai 5 tetes ya, tuangkan. Kemudian kita kocok, kita endapkan dulu, kita diamkan dulu kira-kira 10 menit. Baru minuman ini langsung bisa kita konsumsi. Tapi kalau rekan semua tidak punya betadine dan khawatir ada apa-apa misalnya, rekan bisa lakukan dengan cara dididihkan. Untuk opsi yang ini aku coba pakai betadine. Ini ada betadine. Coba ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Rekan semua, dalam keadaan survival ketika kita dapat air ini, Mas, Rasanya luar biasa. ini bisa menyelamatkan kita maksudnya. Jadi siswa semua coba ya nanti untuk praktek ini silakan dicoba dan berlatihlah terus, karena kondisi survival tidak pandang bulu, kapanpun dan siapapun bisa harus mengalaminya. Jadi bersiap-siaplah dengan berlatih terus. Oke Pak Kavi, mungkin itu saja. Boleh dicoba dikit. Ini belum 5 menit. Jadi tunggu 5 menit. Cukup sekian untuk pelajaran transparansi air. Jadi kita lanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan lupa silakan dicoba, kemudian di foto ataupun dibuat videonya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tidak berbunyi lagi. Berarti airnya sudah bisa konsumsi. Ini kayak ada nyari, Bu. Ada nyari. Siapa? Oh, ibu-ibu.